Baik, selamat pagi. Materi hari ini adalah materi data sort pada Excel dan subtotal pada Excel. Jadi, data sort ini digunakan untuk mengurutkan atau mengelompokkan data berdasarkan aturan atau keyword tertentu atau kunci tertentu. Misalnya, contohnya ini, mengurutkan data jabatan secara naik. Ya, jadi kuncinya itu atau keywordnya adalah jabatan, sort ordernya adalah ascending. Ascending itu naik ya. Sedangkan kalau mengurutkan data kelas secara menurun dan nilai siswa secara naik, maka itu ada dua kondisi. Kalau yang pertama ini satu kondisi ya. Jadi urut datanya berdasarkan jawaban secara naik. Kalau yang kedua ini urut datanya berdasarkan kelas secara menurun dan nilai siswa secara naik. Jadi keyword yang pertama kelas. Ordernya adalah descending, menurun. Ingat kalau naik adalah ascending, kalau turun adalah descending. Nah, keyword yang kedua, maka nanti buatnya adalah sort by kelas, descending, dan by nilai siswa. Sort ordernya ascending karena dia naik, nilai siswanya secara naik. Jadi di sini ada dua sorting berdasarkan kelas dan berdasarkan nilai siswa. Ya. Ini contoh ya. Di tabel 1 ada tabel yang isinya adalah nama siswa, kelas, nilai mid, nilai ujian. Nah, sekarang kita diminta urutkan data pada tabel 1 berdasarkan nilai ujian secara menurun. Ingat, menurun itu adalah descending. Ya, kalau naik adalah ascending, kalau menurun adalah descending. Caranya adalah maka di blok datanya. Di blok datanya termasuk judul kolom. Kemudian pilih menu data. Pilih menu data nanti di Excel ya. Kemudian pilih sort. Pastikan my list has header-nya itu dicentang. Kemudian sort by-nya ujian karena berdasarkan nilai ujian. Descending. Kemudian klik OK. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, urutkan data nilai berdasarkan kelas secara naik dan nilai mid secara menurun. Nah, kalau seperti itu, sama di blok datanya, kemudian pilih data, pilih sort, centang my list has header row. Pertama pilihannya adalah kelas ascending, mid, descending, menurun. Kemudian klik OK. Itu contohnya. Baik, kita lihat dulu contoh yang pertama. Kita lihat langsung ke Excel-nya ya. Jadi, di sini adalah nilai ujian secara menurun. Baik, kita lihat Microsoft Excel-nya. Di sini sudah ada data nilai ya. Data nilai siswa, yaitu kelas, nilai mid, nilai ujian. Sekarang disuruh mengurutkan secara menurun. Secara menurun berarti diplot dulu datanya. Nah, kemudian pilih menu data. Ya, kemudian pilih yang sort ini. Ya, diklik sort ini. Di bagian sort. Oke. Tadi sebelum kalian melakukan sorting, ingat pastikan bahwa my data has header sudah dicentang. Nah, sekarang sortnya by apa? Tadi berdasarkan nilai ujian. Maka dipilih di sort by-nya ini nilai ujian. Nah, kemudian tadi secara menurun. Kalau secara menurun, maka kalian dari besar ke kecil. Maka pilih largest to smallest. Ya, largest to small. Large to small. Klik OK. Ya, kalau sudah, kita lihat di sini ya. Berdasarkan nilai ujian, large to small, menurun dari besar ke kecil. Oke. Ya. Ini nanti datanya dari berdasarkan nilai ujian, urutnya dari nilai ujian yang terbesar ke yang terkecil. Gitu. Ya. Udah ya. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Ya.
Contoh yang kedua tadi adalah urutkan berdasarkan kelas secara naik, nilai bit menurun. Kelas secara naik, nilai bit menurun. Kita lihat lagi datanya. Ini datanya. Di blok, pilih data, sort. Pertama apa? Pastikan ini ya centang. Sort by-nya kelas. Ya, sort by-nya kelas. Jadi, lihat di sini. Sort by-nya kelas naik, mid menurun. Sort by-nya kelas naik, berarti naiknya berarti kelasnya dari A to Z naik ya. Kemudian ada kondisi kedua. Kalau kondisi kedua, maka kalian akan pilih add level supaya dia muncul then by-nya. Maka klik add level. Ya, add levelnya, then by-nya nilai mid. Ya, nilai mid-nya menurun. Menurun berarti dari large to small. Ya, kalau sudah, lihat di sini. Sort by kelas dari A to Z, then by nilai mid, large to small. Ini ada dua kali sorting. Kalau yang tadi satu kali sorting. Kalau sudah oke. Ya, berarti nanti dia diurut berdasarkan kelas. Nih, yang kelasnya A dulu muncul. Kemudian diurut lagi berdasarkan nilai mid. Yang kelas A ini, yang muncul adalah mulai dari nilai mid-nya paling besar ke paling kecil. Kelas B juga gitu, paling besar ke paling kecil. Ya, itu contohnya. Contoh untuk data sort yang kedua. Ya. Nah, nanti kalian silahkan coba langsung di Microsoft Excel-nya. Kita balik lagi ke modul. Nah, di modul di sini ada latihan ya. Latihannya, latihan untuk tabel nilai aplikasi komputer. Nah, di sini sudah ada keterangan. Nama mahasiswa kalian isi sendiri, nilai bobot, mid, dan bobot ujian menggunakan fungsi lookup, nilai akhir, ini nilai bobot mid kali nilai mid ditambah bobot ujian kali nilai ujian. Nilai huruf menggunakan VLOOKUP. Nah, kalau sudah selesai membuatnya, salin copy tabel yang ini, tabel utama ini salin kira-kira 5 baris di bawahnya, kemudian urut datanya berdasarkan jurusan ini ya, secara menurun, sedangkan kunci kedua adalah nilai huruf secara naik. Kunci kedua adalah nilai akhir secara menurun. Jadi ada 3 kondisi. Nanti kalian buatnya sort, then by. Itu. Jadi ada 3 kondisi. Kalau yang tadi contohnya kan sort, then by, itu 2 kondisi. Sekarang kalian tambahkan lagi satu at levelnya then by. Ya, itu ya untuk yang data sort. Baik, kita lanjutkan ke modul berikutnya adalah subtotal. Subtotal ini kalian bisa menghitung jumlah, rata-rata, terbesar, terkecil, dan lainnya dari suatu pengelompokan data. Pengelompokannya dilakukan berdasarkan data sort. Jadi ini nyambung materinya. Data sort dulu baru bisa ya, kalian buat subtotal. Ya, jadi contohnya gini. Menghitung jumlah bonus berdasarkan jabatan. Jadi pengelompokannya itu kan berdasarkan jabatan. Fungsinya kalian disuruh hitung jumlah, maka fungsi yang digunakan adalah sum. Kolom yang dihitung adalah bonus. Itu contoh pertama. Sekarang menghitung nilai rata-rata nilai siswa berdasarkan kelas. Berarti sortnya adalah kelas. Kemudian yang dihitung adalah nilai siswa. Nilai siswa kolom yang dihitung. Fungsinya adalah fungsi rata-rata. Kalau fungsi rata-rata berarti of average. Ya. Syarat kalau kalian mau buat subtotal adalah sebelum dihitung subtotalnya, harusnya datanya harus di-sort terlebih dahulu berdasarkan pengelompokannya. Berdasarkan pengelompokannya ini. Contohnya misalnya kelas. Ini pengelompokan jabatan. Harus di-sort dulu ya. Nah, ini contoh. Hitung rata-rata nilai mid per kelas dari data di bawah ini. Jadi, disuruh menghitung nilai mid per kelas, rata-rata nilai mid per kelas. Maka sortingnya berdasarkan kelas. Yang dihitung adalah nilai mid. Ya, nilai mid. Nilai mid-nya dihitung adalah rata-rata.
Caranya sama, pertama di sort dulu ya, di sort, di blok tabelnya, kemudian di sort berdasarkan kelas, kemudian untuk subtotalnya pilih data, menu data. Tadi kalau sort kan data sort, sekarang data subtotal. Nah, di data subtotalnya dipilih etchingnya, kolomnya apa? Kolomnya adalah kolom kelas, kemudian fungsinya adalah fungsi rata-rata, yang dinilai rata-ratanya adalah mid. Oke, sudah nanti muncul dia hasilnya. Jadi, add change in ini tentukan pengelompokannya, sortingnya berdasarkan apa, use functionnya itu nanti pilih rata-rata karena di soal diminta rata-rata, kemudian add subtotalnya itu adalah mid. Ya, klik OK. Ya, kita lihat lagi di Excel-nya ya. Jadi, sort berdasarkan kelas hitung nilai mid rata-rata. Ini pertama kali, untuk menghitung subtotal, pertama kali lakukan sorting terlebih dahulu. Blok datanya, pilih sort, dia berdasarkan, tadi berdasarkan kelas. Berdasar kelas, oke. Nah, ini akan diurut berdasarkan kelas. Kalau sudah, maka blok lagi datanya, pilih subtotal. Nah, subtotal ada di menu data sama di bagian outline. Ya, total. Nah, tadi add change it-nya tadi berdasarkan apa? Berdasarkan kelas ya. Berdasarkan kelas yang dihitung apa? Sum, count, max, min, average. Yang dihitung adalah average, nilai rata-rata. Kemudian nilai rata-rata apa yang dihitung? Apakah nilai rata-rata ujian? Tidak, yang dihitung tadi nilai rata-rata mid. Maka yang dicentang adalah nilai rata-rata mid. Kalau sudah, kalian klik OK. Ya, jadi nanti per kelas ini bisa dihitung rata-ratanya. Kelas A, average-nya 75. Kelas B, average-nya 70. Kemudian rata-rata keseluruhan kelas A dan kelas B adalah 72. Ya, jadi dengan subtotal ini memudahkan kalian untuk menghitung rata-rata per kelas atau per kelompok. Kalau tidak menggunakan subtotal, maka kalian akan hitung manual nih. Kelas A, kalian buat rumus rata-ratanya, kelas B buat rumus rata-ratanya. Kalau pakai subtotal jadi satu kali fungsi aja ya, fungsi subtotal menggunakan yang tadi. Oke, kita lihat lagi modulnya. Nah, sudah, ini sudah. Sekarang latihan. Jadi latihan, ini untuk latihan subtotal ya. Nama mahasiswa diisi sendiri. Bagian yang miring ini yang cetak miring dari uang SPP, handout, total bayar kalian hitung menggunakan rumus berdasarkan ketentuan. Jadi uang SPP dan uang handout dicari dengan data seperti ini ya. Kemudian total bayar adalah jumlah uang SPP dengan uang handout. Nah, kalau sudah, maka simpan. Nanti simpannya sekalian aja pakai file ini. Copy tabel utamanya ke baris di bawahnya. Kemudian hitung subtotal. Ya, hitung subtotal yang pertama kalian disuruh menghitung subtotal untuk sum. Uang SPP, uang handout, total bayar berdasarkan program studi sort dulu. Ya, ini ikutin aja add yang in study, use functionnya sum, add subtotalnya SPP, handout bayar. Ya. Kemudian ya ini yang pertama. Yang kedua itu adalah subtotalnya rata-rata. Berarti pakai average berdasarkan angkatan. Kalau sudah, simpan dengan nama file, nomor absen, nama lat semua. Ya, demikian silahkan dikerjakan, nanti di-upload lagi ke Google Classroom hasil latihannya. Baik, terima kasih.